wa ja'akum bima ja'akum bihi, lalu kemudian dia datang kepada kamu dengan apa yang dia bawa. Qultum, tiba-tiba kalian mengatakan sahir, Muhammad seorang penyihir. Ini kata Nadhr bin Harith. La wallahi ma huwa bisahir. Tidak, demi Allah dia bukan seorang penyihir. Sepakat selain Walid bin Mughirah, Nadhr bin Harith mengatakan yang sama. Laqad ra'ayna as-saharata, sungguh kita sudah telah menyaksikan para penyihir, wa nafatahum wa aqadahum wa uqadahum, hembusan mereka, tiupan mereka dan buhul mereka, kita tahu. Dan Muhammad tidak seperti itu, tidak pernah melakukan itu. Wa qultum kahinun, dan kalian juga mengatakan bahwa Muhammad seorang dukun. La wallahi ma huwa bikahin. Tidak, demi Allah dia bukan seorang dukun. Bukan seorang dukun. Adra'ina al-kahanata, dan kita semua sudah menyaksikan, telah menyaksikan, sangat tahu para karakteristik dukun itu. Ya, seperti apa? Kita sudah menyaksikan banyak dukun-dukun. Wa takharujahu, dan juga komat-komat mereka. Wa sami'na saja'ahum, dan kita juga sering dengar mantra-mantra mereka. Dan Muhammad tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah berkomat kami, tidak pernah melakukan mantra-mantra, membacakan mantra-mantra. Wa qultum, lalu kemudian kalian mengatakan syair, bahwa Muhammad seorang penyanyi. La wallahi ma huwa bisyair. Tidak, demi Allah dia pun bukan seorang penyanyi. Qad ra'ayna syi'ara, kita telah mempelajari, bahkan telah tahu banyak tentang syair. Wa sami'na asnafahu kullah, dan kita telah tahu berbagai jenis bentuk syair-syair itu. Hazajahu wa razajahu, baik hazajnya maupun rajaznya. Wa qultum majnun, dan kalian pun mengatakan bahwa Muhammad orang yang sinting, orang gila. La wallahi ma huwa bimajnun, tidak, demi Allah Muhammad bukan orang yang sinting, bukan orang gila. Laqad ra'ayna al-jununa fama huwa bihim, kita sudah menyaksikan banyak orang gila, dia tidak pernah ngomong sendiri. Kemudian wala waswasatihi, dia tidak pernah berbisik-bisik sendirian, wala takhlitihi, dan tidak pernah melakukan sesuatu sekenanya. Ya, bagaimana karakter orang gila? Tidak pernah. Muhammad tidak seperti itu. Entah itu menangis bersedu-sedu sendirian, tidak pernah. Tidak pernah juga berbisik-bisik, tidak pernah juga melakukan perbuatan sekenanya, seenaknya, seperti layaknya orang gila, tidak pernah. Ya ma'asyar Quraisy, wahai segenap orang Quraisy, atau bangsa Quraisy, kaum Quraisy, fanzuru fi sya'nikum, coba perhatikanlah kedudukan kalian, keadaan kalian, ya, introspeksilah begitu. Fa innahu, maksudnya dia, wallahi laqad nazala, maka sesungguhnya wallahi laqad nazala bikum amrun azim, demi Allah sungguh telah turun kepada kalian perkara yang sangat besar. Summa dhahaba ila al-Hira, lalu kemudian Nadhr bin Harith ini pergi ke kawasan Hira, wa ta'allama biha, dan dia belajar di daerah Hira itu ahadits mulukil Furs, ya, mempelajari tentang cerita-cerita, dongeng-dongeng, kisah-kisah kerajaan-kerajaan Persia. Dia pelajari di sana. Wa hadits Rustum wasbandia, dan dia pun mempelajari kisah-kisah, cerita-cerita tentang Rustum dan juga Asbandia. Fakana idza jalasa Rasulullah SAW, dan setelah dia mempelajari semua itu, dia kembali ke Mekah. Apa yang dilakukan? Fakana idza jalasa Rasulullah SAW, di sini Nadhr bin Harith sudah menguasai cerita-cerita kisah-kisah dongeng itu yang tak dijelaskan dalam tema, dalam judul. Dia kembali ke Mekah, dan idza kana jalasa Rasulullah, apabila Rasulullah SAW duduk di suatu majlis, di suatu tempat, litadzkiri billah, untuk dengan mengingatkan masyarakat atau kaumnya, manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahdhiri min nikmatihi, dan untuk memberi peringatan kepada mereka akan azabnya yang sangat pedih. Khalfau Nadhr, mesti di belakangnya ada si Nadhr bin Harith ini. Artinya selalu mengutip. Jadi mengutip Nabi alaihi wasallam, di mana Nabi duduk, di situ ada si Nadhr di belakangnya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Wa yaqulu, setelah Nabi alaihi wasallam memberi peringatan kepada kaum, kepada masyarakat penduduk Mekah pada saat itu, dia pun setelah itu langsung berkata kepada masyarakat, wallahi ma Muhammadun bi ahsan haditsan minni, demi Allah Muhammad itu tidak jauh lebih baik. Apa
Tsumma yuhadditsu an mulki Faris. Lalu kemudian dia pun menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita tentang raja-raja Persia. Ini untuk menandingi gitu. Tadi masih tentang Al-Quran dengan kisah-kisah, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Dan di antaranya yang waktu itu memang menarik untuk mereka, ya kisah tentang Persia. Karena ada dua kekuatan besar kan, Persia dan Romawi. Maka dia pelajari semua. Rustum, Aspandia. Lalu kemudian dia ceritakan juga tentang kisah Rustum dan juga Aspandia. Tsumma yaqulu, lalu kemudian dia berkata, bimana Muhammad ahsanu haditsan minni? Dengan apa? Atas dasar apa kalian mengatakan bahwa Muhammad itu lebih baik ceritanya, perkataannya daripada apa yang saya katakan? Dari apa? Atas dasar apa kalian mengatakan Muhammad lebih baik daripada saya dalam hal perkataan ataupun cerita-cerita yang dia sampaikan? Nah, ini dijelaskan dalam kitab Sirah Al-Hisham. Lalu kemudian waktu fi riwayat Ibnu Abbas an-nadhar kana qad syara bainat. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas dikisahkan, diceritakan, diriwayatkan an-nadhar bahwa Nadhr bin Harith kana qad syara bainat. Dia membeli banyak budak-budak hamba-hamba saya perempuan. Bainat itu para penyanyi-penyanyi dan budak hamba saya perempuan. Fakana la yasmu bi rajulin ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam illa sallat alaihi wahidatan minha. Fakana la yasmu bi rajulin ma, maka tidaklah ia mendengar seseorang ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cenderung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa melainkan sallat alaihi wahidatan minha, ia berikan seorang penyanyi perempuan budak hamba saya itu kepada orang tersebut, tut'imuhu, lalu kemudian ia menyervisnya, gitu bahasa sekarang. Ya, dia melayaninya, memberikan makanan, wa tusqihi, kemudian dia beri minum, dia beri makanan, minuman, wa tughannilahu, lalu kemudian dia menyanyikan lagu-lagu di hadapan orang itu, atau bernyanyi di hadapan orang tersebut. Hatta la yaqalahu mailun ila Islam, sehingga tidak tersisa, tidak ada lagi rasa cenderungnya, rasa simpatinya kepada Islam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan untuk menjaga, menghadang, menghilangkan keinginan mereka untuk memeluk agama Islam, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan dalam kasus ini nazala qauluhu ta'ala, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla 'an sabilillah, wa minan nasi makna Allah. Dan dari sebagian manusia, di sini kaitannya dengan Nadhr bin Harith yang memberi budak-budak hamba perempuan, dan mereka para penyanyi dari kalangan budak hamba perempuan. Dan dari sebagian manusia, mayyashhadu wal hadits, ada yang membeli lagu-lagu yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang tidak berguna, liudillah, untuk menyesatkan an sabilillah, untuk menjegal, menyesatkan dari jalan Allah. Ini kaitan dengan Nadhr bin Harith. Karena setiap ada orang yang cenderung, yang sudah mulai tertarik dengan Nabi SAW, langsung dia kirim, dia berikan dia untuk diservis orang itu. Dinyanyikan lagu-lagu di hadapannya, dihibur, diberikan makanan, minuman. Tujuannya agar dia tidak mengikuti Muhammad SAW. Dan setelah orang itu dipastikan membatalkan niatnya, tidak lagi tertarik kepada Muhammad, dengan servis seperti itu, maka dia tertinggalkan. Lalu kemudian yang keempat, cara yang mereka lakukan musawamah, tawar-menawar, menyodorkan tawaran-tawaran. Awalu biha, mereka mencoba dengan penawaran-penawaran itu. Ayat takiyal Islam wal jahiliyah fi muntasabit tariq, agar mampu mempertemukan Islam dengan jahiliyah di pertengahan jalan. Ini kalau kita simak dari beberapa bab belakangan ini, coba antum sinkronkan dengan kondisi saat ini. Coba at-tarikh bata'u nafsa, sejarah akan berulang kata. Coba yang ada yang berusaha bagaimana Islam yang harus sesuai dengan adat istiadat, dengan muatan lokal dan sebagainya. Ada yang memang mencampur aduk. Lihat, ini dulu sudah ada.
muncul gitu ke permukaan. Gimana bermunculan sana sini? Sampai ada pertanyaan di anak apa SD apa SMP? SD ya, di Solok sana. Lalu berdebat, mana mungkin tidak. Ternyata ngaku orang yang minta maaf sekarang nangis. Baru tadi malam saya dapatkan postingan itu. Jadi keteledoran kami ini ada bukan bermaksud, tapi di situ nauzubillah min dzalik sepertinya. Apa yang tidak pantas saat diikuti dari Nabi Muhammad, malas belajar kan? Itu ada pertanyaan seperti itu. Antum bisa bayangkan dari siapa? Muslim yang mampu Nabi Muhammad yang mengerti tentang itu tidak akan berani. Namun sebelum tadi kan dulu sudah dibahas ya. Antum silakan beli, mungkin sudah ada terjemahannya sekarang. Kitab yang dulu pernah kita bawa, lama itu punya kitab itu, masya Allah. Ngeri sekali, judulnya aja angkat As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Pedang terhunus untuk orang yang mencaci, mencela, melecehkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan fatwanya angka-angka nggak ada, sampai orang tidak perlu diminta tobat lagi itu kalau bisa berjalan. Sayyidina Umar datang seseorang yang melecehkan Nabi, tebas langsung. Dan itulah yang dijadikan dasar Imam Syafi'i. Kemudian juga Khalid bin Walid ketika datang kepada Malik bin Wairah yang menentang zakat, dia mengatakan hada alladhi ba'atha Rasulullah. Riwayat yang lain sahih itu hanya mengatakan sahih kepada Nabi, tidak ada tukang ajar sahih kalian. Nabi Muhammad bin Sa'id tak bahas apa minggu itu. Lihat dalam berbagai kitab tarikh yang dilakukan Khalid bin Walid, tidak ada komen lagi, tidak ada respon langsung, responnya tenang. Nah dari situ para ulama kita sampai berbahas apakah tobatnya diterima, lihat dalam kitab itu. Allah berat kalau sudah berani mengatakan Nabi, mengatakan karena Allah sendiri yang memuliakan Rasulullah SAW, mengangkat sampai umatnya dilarang untuk mengangkat suara melebihi suara Rasulullah. Ini apa artinya? Memanggil Nabi Muhammad dengan perkataan maaf, bisa nama-nama seperti memanggil tetangga kita yang kecil sama namanya Muhammad, apa la tadullah Rasulullah bagi ba'dikum Allah. Jangan samakan panggilan kalian kepada Rasulullah seperti kalian memanggil sama kalian. Itu Allah yang larang, bukan ulama, bukan Nabi sendiri. Ketika ada pertanyaan sedikit mengangkat suara, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara. Sampai Allah saja memanggil Rasulullah tidak pernah dengan namanya. Ya Allah, Nabi apa dia Arab, ya Musa, dan sering kita tahu. Ya Ibrahim, Musa, ya Zakaria. Tapi untuk Rasul ya Ibrahim Rasul. Ini kan apa makna yang sudah dibalik semua itu? Sampai Allah memulai bersolawat kepada Nabi. Satu-satunya makhluk Allah yang paling Allah muliakan tidak ada bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam aja dikatakan laula ma khalaqtuka ya Adam. Andai bukan karena Muhammad kamu pun tidak akan aku ciptakan. Hadis yang sahih dan mustadrak. Sampai seperti itu. Sampai Adam bertawasul kepada Allah nasalkan bihaqqi Muhammad lima ghafarta. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan Muhammad. Ini Nabi Adam yang pertama diciptakan dan belum ada Nabi Muhammad pun dilahirkan. Tapi Nabi Adam sudah bertawasul dengan Muhammad dan hadisnya sahih. Aku mohon ya Allah dengan kemuliaan Muhammad agar Engkau berkenan mengampuni aku. Allah bertanya, "Kaifa arafta Muhammad wa illa Muhammad?" Adam, bagaimana kau tahu Muhammad pada aku menciptakan? Allah Maha tahu. Nabi Adam menjawab, "Qala khalaqta bi yadika wa nafakhna fi jasadi." Tatkala Engkau menciptakan aku dengan kekuatan dan menurunkan ruh kepada ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepala. Artinya aku hidup karena sudah bernyawa, maka aku angkat. Faraitu ala maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku lihat dan aku saksikan di tiang-tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak Tuhan yang patut dan bersembah kepada Allah dan Muhammad utusan. Fa'alim itu maka dari situ aku tahu. Jadi kesimpulan dari Nabi Adam, Anda kalau itu engkau tidak pernah menyandingkan suatu nama dengan nama melainkan illa ala khalqi, melainkan orang itu pasti orang yang paling tercinta. Jawaban Allah tidak langsung mengatakan kamu saudara ada benar, saudara engkau benar, engkau benar. Ud'uni bihaqqihi
mintalah kepadaku dengan kemuliaan Muhammad. Maka ulama-ulama kita Allah bicara itu ada dasarnya, jelas hadisnya. Ud'uni bihaqqi, minta kepadaku dengan kemuliaan Muhammad. Fa inni qad ghafartu lak, dan aku sudah mengampuni engkau. Ada laula ma khalaqtuka andai bukan Muhammad kamu pun tidak akan aku ciptakan. Sekarang ada yang berani mengatakan Nabi Allah. Sampai dengan pertanyaan di SD, awal saya percaya jadi ikut komen yang pakai masa iya sih, karena ternyata tadi malam saya dapat kembali dari acara pengajian, ada yang kirim nangis-nangis orangnya, bu gurunya minta maaf. Kok bisa? Pertanyaan ada itu keluar. Sampai apa yang tidak patut ditiru karena jauh dari Allah. Soal A, M itu B, C, D, multiple choice, malas belajar. Allah ya, semoga Allah memberikan taufik hidayah. Dan kita yang tahu itu hati-hati, karena judul-judul kitabnya serem-serem. Itu yang disusun oleh Imam As-Subki. Bagaimana disusun Ibnu Taimiyah? Sama Asyid Masuk ala Syaitan Rasul. Pendapat sebagai pencela Nabi. Judulnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, dulu terjadi negosiasi ini dari kalangan kaum musyrikin Mekah, meminta kepada Nabi menyodorkan tawaran agar mempertemukan Islam dengan jahiliyah di pertemuan. Yo, kalau sinkretis ya, dicampur adukan. Sinkretis dicampur adukan. Kalau ada taraf yang tidak bertentangan Alkitab dan Sunnah, seperti enggak masalah, dan itu sudah dibahas. Ada muhadram. Lalu, tapi ketika ada kesyirikan harus dimasukkan ke dalam Islam, seperti yang dilakukan mereka, kita simak. Nah, itu yang ditentang. Tapi jangan pula lantas mengatakan, oh ini nggak bisa, nggak boleh. Yang mana dulu nih? Makanya sih untuk kita bimbingan ulama, yang mana yang ditolerir oleh Islam, bersyariat, mana yang tidak. Nah, di sini ada tawaran seperti itu. Bi'ayyatukal musyrikuna ba'da ma hum 'alaih. Dengan cara bagaimana? Orang-orang musyrikin bersedia meninggalkan sebagian apa yang ada pada mereka. Wa yatruku Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma huwa 'alaih. Dan Nabi pun diminta untuk meninggalkan sebagian apa yang ada pada Nabi. Apa yang menjadi tugas Nabi yang tidak pernah. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah SWT, "Wattu law tudhinu fayudhinu." Mereka menginginkan, berkehendak, jika engkau Muhammad lunak kepada mereka, mereka pun akan lunak kepada engkau. Jadi kau lunak, kau lunak. Nah ini hati-hati nih, jangan sampai terjebak. Ini kalau bahasa ininya terjemahkan, engkau sopan, kami pun segan. Awas, hati-hati nih. Anda sopan, kami segan. Ini jangan ditempatkan di sini. Sama dengan kalimat bahwa Nabi itu rahmatan lil alamin. Dilecehkan agamanya syariat pun nggak boleh marah. Nabi Muhammad lecehkan nggak boleh marah, karena kita rahmatan lil alamin. Ini secara posisi buat syaifi dari mahalihi. Itu makna zulm itu, kezaliman itu buat syaifi dari mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kebalikan dari keadilan, tidak adil. Nggak boleh. Harus proporsional. Buat syaifi mahalihi, itu yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Nabi dibantah ulama. Nabi ketika diludahin dia, ditempelin, gak dendam, gak balas, itu yang berkaitan dengan diri pribadi beliau, ketawaduan beliau. Tapi ketika agamanya, Allahnya, syariatnya lecehkan, lam yakun hatun takutuhi. Tidak ada yang berani menghalangi Nabi itu kalau Nabi sudah murka karena itu. Nggak ada. Nah ini juga harus kita pahami betul. Jangan sampai nanti ada kalimat sini, ya, oh kalau ada sopan kami segan. Ya mungkin itu dilakukan oleh mereka, tapi jangan maksudkan atau tidak terlibat. Sama seperti yang di awal kita bahas, ya mereka melakukan ejekan-ejekan kepada Nabi, kemudian pelecehan, ya, yang mentertawakan Nabi, mengolok-olok, sampai ada kalimat
Walladzina amanu satu ayat al-mu'minuna bil Qur'an. Berkatalah orang kafir kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Dalam tafsir yang dimaksud di situ. Lau kana khairan, domirnya kembali